Dan pas si lampu senter nembak ke arah jendela depan, ternyata itu bukan orang. Sosoknya lagi ngeliat ke arah luar jendela. Rambutnya panjang, pakai pakaian putih yang kelihatan kotor sama tanah. Tapi badannya tinggi, enggak kayak kuntilanak pada umumnya. Suasana lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba sosok ini ngeliat ke arah kita secara sekaligus. Oke guys, kalian pernah lihat nggak rumah-rumah yang dibiarkan kosong terbengkalai di pinggir-pinggir jalan? Itu pasti mengundang beberapa pertanyaan, kayak kenapa rumah itu ditinggalkan? Dan setelah rumah itu ditinggalkan, makhluk apa yang bakal menetap di situ? Nah, kali ini gue bakal ceritain pengalaman mengenai hal itu dari orang yang sebut aja namanya Derry, yaitu tentang misteri rumah terbengkalai. Salam semuanya. Pada kesempatan kali ini gue mau ceritain pengalaman yang lumayan horor. Dan ini tuh selalu jadi pertanyaan gue sama teman-teman soal rumah gedong yang ada di pinggir jalan kampung kita. Dari kecil sampai umur 15 tahun, yang gue amati itu rumah nggak ada yang isi sama sekali. Bahkan udah penuh banget sama tanaman merambat. Jadi kesan horor dari luar tuh kerasa banget. Satu waktu, gue sama dua orang temen nih, yang sebut aja namanya Adul sama Angga. Kebetulan lewat pekarangan rumah yang terbengkalai itu. Ya, kita sama-sama penasaran, terus coba masuk ke dalam. Jadi, karena si pintu depannya ini nggak bisa dibuka, kita lewat pintu belakangnya. Ternyata, pintu belakang juga nggak bisa dibuka. Alhasil, buat nuntasin rasa penasaran, akhirnya kita cari jalan masuk yang memungkinkan. Dan abis cari muter-muterin itu rumah, akhirnya ketemu juga. Jadi ada plafon bolong di pinggirnya ketutup sama lemari tua yang udah lama ada di situ. Cuman nggak ketutup banget, jadinya masih kelihatan celah-celah lubang plafon itu. Karena emang ngalangin jalan masuk, lemarinya kita geser ke pinggir. Tapi maklum itu lemari tua, jadinya pas digeser malah rusak. Ujung-ujungnya tuh lemari dijadiin pijakan buat naik ke atas. Kita bareng-bareng bertiga masuk ke plafon itu. Di dalamnya lumayan gelap, tapi masih kelihatan karena emang masih siang. Dan banyak banget jaring laba-laba. Habis kita cari-cari lubang plafon buat keluar, akhirnya ketemu juga. Terus pas keluar, rambut sama pakaian tuh penuh debu plus jaring laba-laba. Kita pas waktu itu nggak nyadar sama ruangan pas kita turun, soalnya gelap. Gue nggak tahu itu ruangan apa jelasnya, karena kita malah cari ruangan yang terang buat bersihin baju. Habis itu kita langsung cek ruangan-ruangan yang ada di dalam. Ruangannya ada 3 kamar, terus dapur, 1 WC. Ruang tamu, ruang tengah, sama ruangan yang tadi kita lewatin pas turun. Terus 1 ruangan lagi yang kekunci. Pas kita telusurin rumah itu, bagian area WC sama dapur, masih banyak perabotan yang udah nggak layak pakai. Mungkin gara-gara udah kemakan usia.
Ya gue mikirnya kalau masih ada yang bagus kan lumayan bisa dibawa pulang. Dalam rumah itu dingin banget, tapi ada hal yang aneh di satu ruangan selain ruangan yang dikunci. Di kamar tengah itu beneran panas banget, gerah kayak lagi di ruangan tertutup plus kepanasan sama matahari. Tapi ini enggak. Ruangannya bahkan enggak ada pintu, cuman ditutup sama gorden. Tapi suhunya kok bisa beda, padahal masih satu lingkup rumah. Dah lah, karena emang itu buat nuntasin rasa penasaran kita sama yang ada di dalam. Gue enggak terlalu berlarut-larut mikirin keanehan itu. Habis itu ya kita semua balik lewat atas. Dan sekali lagi kita tuh enggak ngeh sama ruangan yang dilewatin itu ruangan apa. Yang penting kita udah lihat dalamnya kayak gimana, ya kita langsung pulang. Intinya rumah itu normal, kayak bangunan yang pernah ditinggali. Tapi ruangannya benar-benar kotor, karena emang gak dirawat sama sekali. Apalagi banyak perabotan yang berserakan. Kesimpulannya sih, dari luar mungkin kelihatan horor gara-gara tanaman merambat. Tapi, pas di dalam, enggak terlalu. Cuman kayak lumayan menyimpan beberapa pertanyaan buat gue. Dan pertanyaan ini bakal terjawab sama apa yang dilakuin minggu depannya. Itu bener-bener situasi yang menegangkan. Bahkan bikin salah satu teman gue ini kesurupan. Sebenarnya minggu depan tuh nggak ada rencana sama sekali buat kesana. Lagian kita itu lagi nongki di warung bapaknya si Parman. Namanya juga kan malam minggu. Kebetulan satu orang lagi tuh, sebut aja si Adul, datang. Jadi totalnya ada 4 orang. Karena waktu itu benar-benar bingung malam minggu mau ngapain. Jadi gue iseng bilang kayak, gimana kalau uji nyali ke tempat yang kemarin? Si Parman ini jawab dengan antusiasnya. Wah boleh tuh, tapi nunggu kelar gue jaga warung ya. Terus si Angga bilang gini, serius lu mau ke rumah kosong itu? Ya udah sih, daripada bingung mau ngapain kan, kali aja kita ngelihat yang mesum di situ kan. Gue jawab kayak gitu sambil ketawa. Iya dah, iya. Toh ramean kesananya kan. Lu gimana? Mau ikut nggak? Tanya gue ke si Adul. Hah? Apaan? Ke rumah yang di pinggir jalan itu? Buset deh, serem jir. Di luarnya doang serem mah. Dalamnya mah nggak terlalu. Soalnya minggu kemarin kita ngecek. Lu penasaran juga kan dalamnya kayak gimana? Iya sih. Ya udahlah, gue ikut juga. Kesananya berempat kan? Iya, berempat. Jadi nggak serem-serem amat nanti pas di dalam. Singkat waktu, udah jam 11-an. Kita OTW langsung ke sana. Dan pas nyampe, wah, beneran gelap banget. Beda sama siang, yang tadinya gue tuh biasa-biasa aja sama tuh rumah. Pada waktu itu, mendadak sedikit agak takut pas ngeliat rumah tampak depan. Mau bilang, nggak jadi yuk, balik lagi aja. Tapi gue malu. Orang sebelumnya pas di warung omongan gue kayak sok jago. Jadi ya udahlah. Nanggung. Sebenarnya sih nggak terlalu takut-takut amat. Mereka juga makhluk kayak kita. Cuman kalau tiba-tiba ada nampak di depan muka, ya serem juga. Kayak di film-film tuh kan.
Waktu itu dalam hati mudah-mudahan aja nggak ada jump scare. Pas masuk dalam plafon, itu beneran gelap. Karena emang rumah ini satu-satunya yang ada di pinggir jalan itu. Untungnya pas sebelum berangkat, si Parman ini bawa senter 2. Sisanya ya pakai flash HP. Karena dalam plafon tuh bekas kita masuk, jadi pas kita turun masuk ke ruangan, ya nggak banyak-banyak amat yang nempel di baju sama kepala. Kita jalan kayak saling ngebelakangi, soalnya pada nggak berani kalau ngejajar. Yang di belakang takut, yang di depan juga takut. Entah apa yang ada di bayangan mereka soal ini. Tapi kalau gue sih, misal di depan nih, takut tiba-tiba ada yang nongol. Kalau di belakang, takut ada yang narik tanpa sepengetahuan mereka bertiga. Kan bisa gawat. Selama sejam lah kita udah ada di dalam buat mastiin itu angker atau enggak. Tapi nggak ada yang muncul sama sekali. Padahal ngecek ke setiap ruangan udah. Sama kita nungguin di ruang tengah juga udah. Udahlah, kita pulang aja yuk, ucap gue ke mereka. Ya udahlah, kita pulang. Udah lumayan lama juga di sini. Dari jam 10:30 kan kita, jawab si Angga. Nah, sebelum kita naik ke atas plafon lagi, gue itu udah mastiin kalau pintu yang waktu itu terkunci emang masih dalam keadaan kayak begitu. Masih kekunci. Soalnya si ruangan yang ada lubang plafon itu ngelewatin ruangan yang pintunya kekunci ini. Gue kan pertama tuh yang naik. Pas mau masuk, tiba-tiba ada suara pintu dibuka. Kita kaget dong. Soalnya ini pasti ada makhluk lain selain kita berempat. Akhirnya gue turun lagi abis denger itu. Shh, jangan berisik. Kita cek ke depan. Kita jalan pelan-pelan buat cek ke depan. Dan pas lihat pintu itu, gue langsung lemes. Waduh, kok kebuka? Waktu itu gue diem aja, nggak ngomong kalau pintu yang sebelumnya kekunci itu sekarang dalam keadaan terbuka. Kemungkinannya sih 2. Kalau nggak makhluk halus ya ada di situ. Ya berarti orang. Buat mastiin perakiraan gue, kita lanjut ke depan. Dan pas si lampu senter nembak ke arah jendela depan, ternyata itu bukan orang. Halo semuanya, sebelum kalian lanjut ke cerita, tolong dukung channel ini dengan cara subscribe dan share, agar channel ini bisa berkembang dan terus menyediakan video cerita pengalaman horor setiap minggunya. Terima kasih. Dan pas si lampu senter nembak ke arah jendela depan, ternyata itu bukan orang. Sosoknya lagi ngeliat ke arah luar jendela. Rambutnya panjang, pakai pakaian putih yang kelihatan kotor sama tanah. Tapi badannya tinggi, enggak kayak kuntilanak pada umumnya. Suasana lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba sosok ini ngeliat ke arah kita secara sekaligus. Matanya hitam, gede parah sambil melotot. Sama giginya tajam semua. Gue nggak tahu itu sosok apaan. Mirip-mirip Kunti tapi bukan kayaknya. Ada mungkin sekitar 7 detikan
kita berempat saling tatap muka sama tuh sosok. Gilanya, kita bingung harus ngelakuin apa. Soalnya jalan keluar satu-satunya cuman lewat atas. Dalam keadaan bingung kayak gitu, sosok ini secara tiba-tiba sekaligus nyamperin ke arah kita. Tiba-tiba ada di hadapan muka. Semuanya teriak sambil lari ngumpet ke ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah itu. Dan pada saat lari, gue ngeliat sekilas ke arah si Angga yang tadi hadap-hadapan sama tuh sosok. Ternyata dia udah tergeletak nggak sadarkan diri. Karena waktu itu panik, boro-boro mau nolongin dia. Mikirin diri sendiri aja, bingung mesti gimana. Alhasil gue ngumpet di ruang tamu yang depan. Dan cuman bisa ngumpet di belakang sofa. Berharap sosok itu nggak nyamperin ke ruang tamu. Sambil ngumpet di sana, jantung sama nafas nggak bisa dikondisiin sama sekali. Yang bikin diri sendiri tuh tambah panik. Gue dengar teriakan dari si Adul. Ya, si Adul ini ngehampirin ke ruang tamu. Waduh, gawat, si kampret bawa kesini lagi. Untungnya waktu itu kepikiran buat mecahin kaca jendela ruangan itu. Pas banget si Adul nih muncul, pas juga kaca itu pecah. Akhirnya kita berdua kabur tuh bareng, ninggalin 2 orang yang masih ada di dalam. Tapi karena gue sendiri khawatir, jadi beberapa saat itu nungguin mereka di jalan yang ada di depan rumah itu. Kali aja mereka bisa keluar dari sana. Dan selama kita nunggu, sosok ini juga ngeliatin dari balik kaca yang dipecahin itu. Karena firasat tuh udah ngerasa gak enak. Ya akhirnya kita berdua pulang dan nyeritain kejadian itu ke bapaknya si Parman yang punya warung. Ya intinya pas nyeritain kayak gitu, bapaknya ini marah, cuman gak lama. Habis itu kita disuruh nunggu. Terus dia lagi siap-siap. Kelihatan kayak bawa sarung sama tasbih. Kita balik lagi ke sana dan cuman bertiga. Singkat waktu kita nyampe di depan rumah terbengkalai itu. Tanpa basa-basi atau mikirin rasa takut kita. Ya mau gak mau harus ngikutin bapaknya temen gue ke dalam. Soalnya kita juga takut kalau diem di luar. Pas kita masuk ke dalam, langsung teriak-teriak manggil mereka berdua. Man, enggak, lu di mana? Pertamanya kita nemuin si Parman keluar dari lemari yang ada di kamar pertama. Terus abis itu kita lanjut cari si Angga. Kita udah cari kedua kamar, dapur sama WC, tapi nggak ada. Yang gue takutin, si Angga ada di dalam ruangan yang sosok itu berasal. Dan pas dilihat, ternyata pintunya udah ketutup lagi. Tapi sebelum ngedobrak pintu yang kekunci, kita ngecek ruangan yang tempat kita keluar lewat plafon itu. Gue merinding parah pas ngeliat ruangan itu kena cahaya lampu senter. Di bawahnya kayak ada semacam sesajen gitu. Soalnya banyak daun-daun yang kelihatan udah kering banget, sama tulang belulang ayam di atas wadah anyaman. Karena si Angga nggak ada di situ, pastinya kita yakin
kalau dia ada di dalam ruangan yang pintunya kekunci. Baru kita bertiga dobrak pintunya. Dan pas pintu itu kebuka, terlihat si Angga lagi enggak sadarkan diri di dalam. Langsung diangkat tuh sama bapaknya si Parman. Tapi sebelum kita berlima keluar dari rumah itu, si Angga tiba-tiba bangun, terus ngamuk-ngamuk sambil ketawa. Pokoknya ketawanya ngeri. Padahal dia tuh cowok, tapi suaranya melengking kayak cewek. Yang bisa gue tangkap waktu itu, si Angga lagi kesurupan sosok yang kita temuin tadi. Dengan sekuat tenaga kita berempat megangin dia supaya nggak kabur kemana-mana. Terus bapaknya si Parman nyoba ngeluarin sosoknya ini dari tubuh si Angga. Tapi mungkin karena sosoknya kuat banget, kita berempat nyampe kewalahan. Habis sekuat tenaga bapaknya si Parman ngeluarin tuh sosok. Akhirnya mungkin yang ada di dalam tuh juga sama kelelahan. Terus bilang gini, orang ini adalah bayaran karena kalian udah berani masuk ke sini. Bapaknya si Parman ngejawab, bayaran apaan? Nyawa dia gak sebanding sama apa yang dia lakuin. Lumayan cukup lama kita megangin dia, dan udah kayak makin lemah tenaganya tuh. Terus bapaknya si Parman langsung nyuruh kita buat bawa si Angga keluar dari rumah itu. Tiba-tiba dia terkulai enggak sadarkan diri. Singkat waktu, kita nyampe di rumah si Parman. Terus nungguin si Angga sadar. Takutnya sosok tadi masih ada di dalam tubuhnya. Terus tiba-tiba ngamuk kayak tadi, kan bahaya juga. Kita nungguin sampai ketiduran. Dan bangun pagi-pagi jam 6. Pas gue lihat ternyata si Angga udah sadar. Bahkan dia itu lagi makan. Makannya itu makan gorengan lagi. Pokoknya gue gak habis pikir sama nih orang. Padahal semalam tuh dia kan kesurupan. Tiba-tiba paginya kayak gini. Gue tanya tuh, lu Angga kan? Iyalah anjir, emangnya siapa kocak? Lah, kan lu semalam kesurupan, kagak inget apa? Kagak, gue cuma inget pas abis ngeliat yang semalam, mata gue langsung gelap. Gila lu, padahal semalam parah banget anjir. Serius lu? Iya, semalam kita berempat kewalahan megangin lu. Terus suara lu serem anjir kayak cewek. Serius lu? Lu gak percaya tanya tuh sama bapaknya dia. Abis itu dia bengong, kayak gak nyangka sama kejadian yang semalam itu. Terus si Parman cerita pas dia ngumpet di lemari. Lemarinya ini ada yang ngetok dari luar, tapi pelan banget. Gila kan? Gimana tegangnya? Jadi si Parman berbarengan dia dengar ketukan itu, tiba-tiba dia dengar suara teriakannya si Adul. Dari situ dia nggak berani buat keluar. Terus pas kita manggil-manggil dia, si Parman ini ragu buat keluar. Soalnya takut yang manggil tuh bukan kita, tapi sosok yang lain. Dan kenapa si Adul ini pas waktu itu teriak? Ternyata pas dia ngumpet di kolong kasur kamar kedua, yang kamarnya itu panas banget, itu ada sosok pocong di sampingnya. Ini gila, ngeri banget. Ya gue bersyukur selama ngumpet di balik sofa enggak ngelihat apa-apa waktu itu.
Tapi si Adul ini lihat sesuatu di pojokan ruang tamu sebelum keluar dari rumah itu. Dan yang dia lihat itu hantu bungkus. Sama yang ada di kolong kasur kamar kedua. Tapi yang ini tinggi banget. Kalau dipikir-pikir, posisi gue ternyata yang paling ngeri. Soalnya tepat banget ada di bawah sosok itu. Gimana menurut kalian cerita kali ini? Lumayan ngeri kan? Oke, sekian cerita pengalaman horor dari Derry tentang misteri rumah terbengkalai. Thanks for watching. Bye.